Salam patunggilan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Terpujilah Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun masih di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya saudara-saudara semua? Saya berharap semuanya sehat. Saat ini kita akan beribadah dalam rangka Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh GKJW Jemaat Cangkring. Majelis Jemaat GKJW Cangkring juga mengucapkan terima kasih dan selamat bagi Bapak Ibu yang sejak hari Jumat dan Sabtu kemarin telah mengirimkan hasil pertaniannya ke gereja sebagai wujud syukur unduh-unduh. Kiranya dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita masih dimampukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan unduh-unduh. Baiklah saudara-saudara, mari kita mengawali ibadah hari ini dengan berdiri. Kita menyanyikan pujian Tabuh Gendang dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1. Jemaat yang terkasih, mari kita menghayati suasana ibadah saat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh hari ini terjadi dalam nama Allah Bapa Sumber Kehidupan, Allah yang berkat-Nya selalu tercurah bagi setiap kepunyaannya. Salam kasih dan salam damai dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra atas saudara semua. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, firman yang menjadi dasar ibadah unduh-unduh saat ini ada di dalam Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-6 yang demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita dalam kondisi apapun, termasuk situasi dunia saat ini. Di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih melimpahkan berkat-Nya berupa hasil panen, penghasilan, dan lainnya. Mestinya pemahaman akan pemeliharaan Tuhan ini semakin memampukan kita untuk bersyukur, khususnya dalam Hari Raya Unduh-Unduh yang kita peringati saat ini. Untuk itu, mari dengan rasa syukur kita nyanyikan pujian unduh-unduh dari Kidung Kontekstual 43, baitnya yang pertama. Karena agung berkat
Jemaat Tuhan, ajakan dari Tuhan Yesus agar kita selalu mengingat akan tekad pertobatan kita ada dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12 yang demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, semua kita pasti ingin diperlakukan yang baik oleh orang lain. Namun, disadari atau tidak, terkadang sulit bagi kita untuk memperlakukan yang sama kepada semua orang. Kita diingatkan untuk tidak menunggu orang lain, namun kita terlebih dahulu yang meneladankan perbuatan baik itu. Maka mari kita mohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan kalau selama ini kita masih belum mampu dengan baik mengasihi orang lain. Mari kita mohon pengampunan melalui doa. Tuhan Allah yang hidup, Engkau mengetahui keberadaan kami. Engkau mengetahui segala kelemahan kami. Maka kami mohon ampun jika dalam keterbatasan kami masih belum sempurna melakukan sabda-Mu, terlebih dalam meneladankan kebaikan. Tolonglah dan kuatkanlah kami untuk bisa mewujud nyatakannya dalam laku hidup kami hari demi hari. Kepadamu saja Tuhan kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memulai hidup yang baik di hadapan Tuhan. Jemaat dimohon berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan melalui Kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 yang demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita syukuri berita anugerah pada saat ini dengan menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Lalu nanti setelah pujian selesai dinyanyikan, jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan menerima pelayanan firman Tuhan, di mana bacaan kita ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Namun sebelum kita membacanya, mari terlebih dahulu kita mohon hikmat Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau masih perkenankan kami untuk menerima firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan menyertai kami, membersihkan hati kami dan pikiran kami dari hal-hal yang akan mengganggu dalam kami menerima firman ini. Berikanlah roh
kepandaian dalam kami memahami firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak David Prasetyawan yang akan menyampaikan sabda-Mu ini. Kiranya apa yang disampaikan semua adalah kehendak-Mu saja. Demikian Tuhan, doa kami naikkan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tetap bersyukur di tengah pandemi yang tak kunjung lebur. Itu menjadi tema dalam renungan unduh-unduh hari ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, sedikit atau banyak kita semua terdampak olehnya. Banyak di antara kita yang harus menempuh pendidikan dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan dirumahkan. Beberapa dari kita ada yang harus menerima separuh gaji, ada juga yang sampai kehilangan gaji. Kenyataan-kenyataan yang demikian tentunya membuat kita kemudian merasa marah, jengkel dengan situasi. Kenapa harus ada virus corona? Lalu kapan situasi seperti ini akan berakhir? Ada kekhawatiran dalam diri kita bahwa kondisi ini tidak segera pulih dan kehidupan keluarga kita semakin terpuruk. Jemaat Tuhan, bacaan kita saat ini mengajak umat untuk melakukan satu hal yang memang sangat sulit, terlebih dalam situasi yang sama sekali tidak baik, seperti kondisi kehidupan secara umum di dunia saat ini. Hal apakah itu? Hal itu adalah bersabar. Petrus menekankan betapa pentingnya bersabar dalam menghadapi setiap penderitaan yang ada. Petrus ingin supaya umat dapat memahami bahwa setiap penderitaan yang dialami bukanlah untuk menghancurkan mereka, namun untuk menguji mereka, membuat mereka lebih kuat, lebih tangguh. Dengan penderitaan, umat juga dapat merasakan dan menghayati bagaimana Kristus dahulu juga menderita untuk umatnya, yang kemudian dimuliakan kembali. Dengan bersabar dalam penderitaan, maka umat juga akan turut mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Selain itu, juga perlu disadari bahwa umat tidak sendirian dalam penderitaan itu. Semua umat yang lain pun juga berjuang pada satu kesungguhan yang sama, yaitu bersabar. Selain itu, juga perlu disadari bahwa umat tidak sendirian dalam menghadapi penderitaan itu.
Semua orang yang lain pun juga berjuang dalam satu kesungguhan yang sama, yaitu bersabar. Buah kesabaran adalah hati yang semakin bijak, sikap yang semakin tenang, bahkan mampu bersukacita walau dalam kondisi yang pahit. Pikiran dan perasaan dapat terkontrol dengan baik sehingga memampukan kita untuk bersyukur. Tapi mungkin banyak di antara kita yang kemudian akan bertanya, bersyukur? Bagaimana kita bisa bersyukur kalau dalam situasi yang sulit seperti saat ini? Tidak ada yang bisa. Itu suatu hal yang mustahil, kalau kata Tukul Arwana. Tapi apakah memang mustahil untuk bersyukur dalam situasi yang sulit? Atau jangan-jangan kita yang kurang tepat memaknai rasa syukur itu? Karena kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita inginkan, maka kita tidak bisa bersyukur. Tuhan tidak seperti Tuhan yang kita harapkan selama ini. Jemaat Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, Petrus mengingatkan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Oleh sebab itu menjadi keliru kalau selama ini kita menempatkan Tuhan justru lebih rendah dari kita. Seakan-akan Tuhan harus ikut apa yang kita mau. Tidak semudah itu, Ferguson. Cara Tuhan berkarya itu sangat berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau kita berpikirnya seperti itu, maka sampai kiamat pun kita tidak akan bisa bersyukur. Selain itu, banyak orang yang kurang bisa bersyukur bukan karena mereka benar-benar tidak memiliki satu alasan pun untuk bersyukur. Namun mereka terlanjur menempatkan standar untuk bersyukur yang terlalu tinggi. Sehingga kalaupun ada berkat-berkat yang mereka terima, namun jika tidak sebesar atau setinggi standar bersyukur mereka, maka ungkapan syukur tidak akan pernah bisa terjadi. Contohnya, orang yang menempatkan standar diberkati itu yang punya mobil mewah, maka walaupun ia punya 5 motor keren pun, ia tidak akan bisa bersyukur. Maka mari kita menempatkan standar berkat untuk kita bisa bersyukur itu dengan sewajarnya. Bahwa berkat Tuhan itu tidak melulu pada sesuatu yang besar. Misalnya yang bisa kita lakukan untuk bisa mengucap syukur. Kalau selama ini sebelum virus corona menyerang, kita bisa menikmati 1 gaji penuh setiap bulan, kita bisa bersyukur. Maka ketika kita hanya menerima separuh gaji pun, maka mari kita mengingat pada yang lain yang harus tidak menerima gaji. Dengan begitu kita masih bisa bersyukur, Tuhan terima kasih walaupun hanya separuh gaji. Kalau selama ini mungkin kita bisa dengan enak bepergian, kita bisa dengan enak liburan, tapi kita sementara waktu tidak bisa, maka mari kita melihat pada standar yang lain. Oh iya, banyak orang yang kemudian sakit harus dikarantina. Bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberi aku sehat. Atau ketika kita sudah harus dikarantina, sudah harus merasakan sakit, maka mari kita melihat standar yang ada di bawah. Betapa terlukanya mereka yang harus kehilangan nyawa. Tuhan, walaupun aku harus mengalami sakit, tapi Engkau memampukan aku menjalani ini semua. Itu adalah cara bagaimana kita bisa tetap mengucap syukur. Sehingga kita tidak menjadi orang yang lupa diri.
termasuk pada saat ini dalam situasi yang sedemikian. Di jemaat kita GKJW Cangkring, Tuhan masih memperbolehkan kita semua untuk merasakan berkat-Nya melalui hasil panen, sehingga kita tetap bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Oleh sebab itu, menjadi baik pula kalau saat ini kita mengucap syukur dalam persembahan unduh-unduh. Tuhan yang memampukan saudara-saudara, Tuhan yang menuntun saudara-saudara dalam situasi apapun, tetap bersyukur bahkan di tengah pandemi yang tak kunjung lebur. Selamat merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, setelah ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita, juga persembahan ibadah minggu, sebagai bentuk rasa syukur atas kasih dan anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Namun, sebelum itu semua, mari kita terlebih dahulu mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak kelompok Lukas dan Marenco yang akan menyanyikan pujian berjudul Hati yang Gembira.
Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan, baik persembahan minggu maupun unduh-unduh, dengan didasari firman Tuhan yang ada dalam Kejadian 8 ayat 21 sampai 22 yang demikian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Persembahan kita haturkan dengan diiringi pujian "Selama Bumi Didiami" dari Kidung Jemaat nomor 298. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kini mari kita mengungkapkan syafaat kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan, Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami dengan melimpah. Bahkan Engkau mencurahkan firman-Mu kepada kami pada saat ini, sehingga kami diingatkan kembali betapa kehidupan kami ini sudah Tuhan berkati. Hanya seringkali kami kurang bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Mampukan kami untuk semakin lebih lagi dalam mengucap syukur kepada Engkau. Terlebih mengucap syukur melalui kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah menghaturkan syukur berupa persembahan. Kiranya berkenan Engkau menerima persembahan ibadah minggu, juga persembahan syukur unduh-unduh ini, yang kesemuanya kami percaya Tuhan sendiri yang berkenan untuk menuntun umat-Mu, gereja Tuhan, mengelolanya menjadi sarana untuk setiap pelayanan demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Kami kembali memohon kepada Engkau terkhusus untuk bangsa dan negara kami dalam situasi-situasi yang masih belum menemui titik terang. Kami yakin bahwa akan ada waktunya semuanya semakin mereda bahkan berakhir. Untuk itu kami pasrah berserah kepada Tuhan,
sembari kami pun juga waspada serta melakukan yang terbaik demi kehidupan bersama. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing kepada Engkau dimanapun berada, baik yang jauh maupun yang dekat. Juga kami menyerahkan kehidupan kami bergereja dalam situasi saat ini. Segala ritus kegiatan bergereja semuanya serba baru, namun kami tetap berusaha untuk belajar sehingga kami tetap bisa bersekutu bersama-sama. Ya Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang berbeban berat, yang sedang mengalami musibah, yang sedang terluka, yang sedang merasakan sakit penyakit. Kami mohon pemulihan yang hanya daripada Tuhan saja. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini, kami mohon Engkau tetap juga menuntun kehidupan keluarga kami, apapun yang kami lakukan sebagai wujud panggilan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian doa kami ini hanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kini mari kita undur dari ibadah hari ini dengan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan menjadikan kehidupan kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapannya. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah dari Kidung Jemaat 341, baitnya yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia, kebijaksanaan dan penyertaan yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus, kiranya senantiasa memampukan saudara-saudara untuk selalu mengucap syukur dan menjalani hidup sebagai persembahan yang harum dan berkenan bagi Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian.
Padamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kepada seluruh warga jemaat GKJW Cangkring dimanapun berada, kami semua Majelis GKJW Jemaat Cangkring mengucapkan selamat